Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geografi dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok Road Traverse Method akan menjelaskan perjalanan singkat kami dalam praktek lapangan geologi. Mau lihat keseruannya? Cekidot. Nah, di hari pertama kami mendengarkan materi mengenai tentang teknik memutarkan peta dan juga orientasi peta, dan dilanjutkan dengan mempraktekkan bagaimana cara untuk memplot posisi di lapangan dengan cara melakukan resection dengan membidik dua objek, yakni Bukit Leke dan juga Bukit Malempo, serta bagaimana cara kita memindahkannya ke peta RBI. Pada malam hari dilanjut dengan pengenalan kompas geologi dan juga pembagian 3 kelompok besar, yakni Kompas Traverse Method, Road Traverse Method, dan juga Reverse Traverse Method. Setelah pembagian kelompok besar, para pendamping mengambil alih masing-masing tugas dan melakukan pembekalan mengenai tentang metode-metode praktek lapangan keesokan harinya. Nah, pada pagi hari kami melakukan perjalanan ke titik start atau titik awal untuk melakukan pengambilan sampel batuan. Sampailah kami pada titik awal sesuai dengan aplikasi Avenza Maps pada peta geologi. Kami dipertemukan oleh sebuah anak sungai. Selanjutnya, kami melakukan pengambilan sampel batuan dengan cara memukul bebatuan dengan palu sehingga diperoleh retakan kecil seukuran kepalan tangan. Selanjutnya, melakukan plot lokasi pengambilan sampel batuan dengan menggunakan aplikasi Avenza Maps. Setelah pengambilan sampel batuan, kami melanjutkan perjalanan ke titik kedua. Selain itu, dilakukan juga tracking untuk mencatat lokasi pada aplikasi Avenza Maps. Nah, pada titik kedua, kami melakukan pengambilan sampel batuan dan plot lokasi seperti titik awal tadi. Setelah itu, kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan kita menuju lokasi titik ketiga. Berdasarkan peta geologi pada aplikasi Avenza Maps, titik ketiga merupakan perbatasan antara formasi Malawa dan juga formasi Cambang. Di titik ketiga pula, kami melakukan pengambilan sampel batuan dan juga plot lokasi. Selanjutnya, titik keempat tidak terlalu jauh dari lokasi ketiga. Sampel yang diambil pada titik keempat berbeda dengan sampel pada titik ketiga, karena titik ketiga dan titik keempat berada pada perbatasan dua buah formasi. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan menuju lokasi kelima. Pada titik kelima, dilakukan pengambilan sampel pada sebuah anak sungai juga. Selanjutnya, kami melanjutkan perjalanan menuju ke titik akhir. Namun sebelum tiba di titik akhir, kami singgah di sebuah titik untuk melakukan pengukuran strike and dip. Pengukuran strike and dip kami melakukan dengan menggunakan sebuah batu dan mengilustrasikannya sebagai sebuah perlapisan batuan. Pada pengukuran strike memperhatikan nipo mata sapi, dan pada pengukuran dip memperhatikan nipo tabung. Setelah melakukan pengukuran strike and dip, kami melanjutkan perjalanan hingga mencapai sebuah jembatan. Jembatan ini merupakan titik akhir dari Road Traverse Method. Setelah melakukan dokumentasi pada titik akhir, kami kembali ke titik kumpul pada pukul 12 siang lewat. Perjalanan pulang menuju titik kumpul cukup dimudahkan karena di tengah perjalanan kami diberi tumpangan oleh seorang warga yang melintas menggunakan pick up. Perjalanan pun berakhir di titik kumpul dan melakukan istirahat sebelum melakukan kegiatan selanjutnya.
Selanjutnya, evaluasi. Dari sore hingga malam hari, kami melanjutkan aktivitas dengan mengolah data yang telah kami peroleh dari Road Traverse Method. Pengolahan data ini meliputi identifikasi terhadap sampel batuan yang diambil dari transfer koordinat titik pengambilan sampel batuan. Kemudian transfer koordinat. Kami melakukan dengan cara mentransfer titik koordinat yang tercatat pada Avenza Map menuju ke peta RBI, peta citra, dan peta geologi. Transfer koordinat ini dilakukan dengan cara yang pertama, memperhatikan koordinat menit, mengukur karvak pada peta RBI, peta citra, dan peta geologi, memperhatikan koordinat detik lintang dan bujur yang tercatat pada aplikasi Avenza Map, mengukur jarak titik koordinat dari lintang dan bujur pada peta RBI, peta citra, dan peta geologi. Hasil pengukuran dituliskan dengan memperhatikan lintang pada bujur dan bujur pada lintang, membuat garis dari titik lintang dan bujur hingga diperoleh titik pertemuan antara kedua garis tersebut. Selanjutnya yakni tinjau kembali transfer koordinat dengan melakukan pengujian. Setelah transfer koordinat dilakukan oleh setiap kelompok, dosen dan pendamping melakukan pengujian secara individu kepada beberapa anggota dari setiap 3 kelompok metode, dan dari pengujian ini hanya beberapa orang yang berhasil.